Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 31 Oktober ini merupakan bagian pendalaman dari judul Tuhan berperang untuk Anda. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 23 ayat 10. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Jatuhnya Kota Yeriko dalam buku Alfa dan Omega Jilid 2, halaman 91-104. Seperti segala sesuatu dalam Alkitab, mengetahui konteks dan latar belakangnya sangatlah penting. Seperti yang telah kita lihat, konflik kosmik dan motif Allah sebagai hakim sangat penting dalam memahami perang melawan orang Kanaan. Berikut ini kutipan dari Ellen G. White Comments di SDA Bible Commentary volume 2 halaman 1005. Allah lambat untuk marah. Allah memberi bangsa-bangsa yang jahat masa percobaan agar mereka dapat mengenal Allah dan karakternya. Menurut terang yang diberikan, penghukuman yang diberikan kepada mereka adalah karena mereka menolak untuk menerima terang itu dan memilih jalan mereka sendiri daripada jalan Allah. Allah memberikan alasan mengapa Ia tidak langsung mengusir bangsa Kanaan. Kejahatan orang Amori belum penuh. Melalui kejahatan mereka, mereka secara bertahap membawa diri mereka sendiri ke titik di mana kesabaran Tuhan sudah berakhir dan mereka akan dihancurkan. Selagi titik itu belum tiba dan kesalahan mereka belum penuh, pembalasan Tuhan akan ditunda. Semua bangsa memiliki masa percobaan. Mereka yang tidak mengindahkan hukum Allah akan naik dari satu tingkat kejahatan ke tingkat kejahatan yang lain. Anak-anak akan mewarisi roh pemberontakan orang tua mereka dan berbuat lebih buruk daripada ayah mereka sebelumnya, sampai murka Tuhan menimpa mereka. Hukuman itu tidak berkurang karena penangguhan. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, diskusikan implikasi dari Allah yang menjadi hakim kita dan juga hakim agung atas alam semesta. Diskusikan mengapa fakta bahwa Allah adalah hakim merupakan dasar bagi Injil dan keselamatan kita. Yang kedua, bagaimanakah kasus bangsa Kanaan memberikan kepada kita sebuah jendela ke dalam kesabaran dan keadilan Allah? Diskusikan bagaimana kita dapat merefleksikan karakter Allah dalam cara kita berinteraksi dengan sesama manusia. Yang ketiga, pikirkan tentang sifat dasar dari kehendak bebas. Diskusikan mengapa Allah menghormati kebebasan kita untuk memilih. Bagaimanakah kasih dan kebebasan memilih berhubungan satu sama lain. Yang keempat, Perjanjian Lama memuat banyak kisah perang dan konflik, tetapi pada akhirnya, Perjanjian Lama menubuatkan datangnya damai. Diskusikan peran yang harus dimainkan oleh umat Kristen dalam membangun perdamaian di lingkungan mereka. Mengakhiri pelajaran hari ini,
Mari kembali ke ayat inti, Yosua 10 ayat 42. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Allah Israel. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal 11. Tuhan memberkati kita semua.